Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 8 masih bab 1 dan ini adalah bagian yang kedua. Subbahasannya adalah tentang sumber daya manusia dan peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia. Secara mikro, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, atau tenaga kerja. Sedangkan secara makro, sumber daya manusia adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Bagaimana kualitas sumber daya manusia Indonesia? Sebelumnya, kita harus bahas dulu bahwa kualitas sumber daya manusia dapat dinilai dengan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh United Nations Development Program atau UNDP, sebuah organisasi di bawah PBB, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Human Development Report atau HDR mengelompokkan negara di dunia menjadi 4 kelompok. Yang pertama, berperingkat sangat tinggi atau very high human development, poinnya 1-47. Kemudian yang kedua, berpredikat tinggi atau high human development, antara 48-94. Kemudian yang ketiga adalah sedang atau medium human development, antara 94-141. Dan yang keempat berpredikat rendah atau low human development, memiliki skor antara 142-187. Nah, berdasarkan laporan UNDP tahun 2014 dan tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat 108 atau termasuk ke dalam kelompok sedang. Kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini dibarengi juga dengan bonus demografi, di mana kondisi masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada masyarakat berusia non-produktif. Adapun di antara negara ASEAN, kualitas SDM dan ketenaga kerjaan Indonesia masih berada di peringkat bawah, menempati urutan kelima, masih kalah dibandingkan dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Thailand. Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM Indonesia? Bisa yang pertama adalah dengan sistem pendidikan yang baik dan bermutu, kemudian adanya penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa, juga dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui diklat, kompetensi, dan pembinaan, serta pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Selanjutnya kita ke pembahasan subbab berikutnya adalah tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, bagian-bagian yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat. Lembaga sosial juga bisa diartikan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga sosial juga bisa diartikan sebagai gabungan dari norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat.
di mana manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Inilah latar belakang munculnya lembaga sosial. Adapun fungsi dari lembaga sosial, yang pertama adalah untuk menjaga keutuhan masyarakat, kemudian memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial, kemudian sebagai pengawas masyarakat terhadap tingkah laku dari anggota masyarakatnya. Adapun jenis-jenis dari lembaga sosial, yang pertama adalah lembaga keluarga, kemudian yang kedua lembaga agama, yang ketiga lembaga ekonomi, yang keempat lembaga pendidikan, dan yang kelima lembaga politik. Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, peran dari lembaga keluarga untuk membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Juga memberikan pemahaman kepada anggota keluarga dan pembiasaan yang baik dalam keluarga akan ikut penggunaan sumber daya alam secara arif. Sedangkan peran lembaga agama dalam sumber daya alam diantaranya untuk menyeimbangkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat, dan juga pendidikan agama menuntut dan juga menuntun individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan alam sekitar. Adapun peranan lembaga ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan cara aturan-aturan dibuat sehingga para pelaku produksi dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam secara efektif dan juga efisien. Peranan lembaga pendidikan untuk memberikan kesadaran, menjaga dan melestarikan melalui pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dan peranan lembaga politik dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah adanya undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk melindungi sumber daya alam agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Lalu bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia? Yang pertama, peranan lembaga keluarga. Lembaga keluarga sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anak. Dan dalam keluarga, orang tua tentu akan memperkenalkan anak pada aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan peranan lembaga agama adalah bahwa agama menjadi pelopor dalam menciptakan tata tertib sosial pada masyarakat. Adapun peranan lembaga ekonomi adalah mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Peranan lembaga pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya manusia adalah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Peranan lembaga politik dalam pemanfaatan sumber daya manusia adalah sebagai suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tadi rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 8, subbab sumber daya manusia dan peran lembaga sosial dalam pemanfaatan SDA dan SDM. Untuk bagian yang pertama, linknya silahkan dicek di deskripsi. Semoga bermanfaat, terima kasih.